Nabut banget nih, suntuk banget, nggak tahu mau ngapain aku. Hai Kak Steven. Oh iya Stefani, kenapa tuh? Tadi aku dengar dari sana Koko kayaknya suntuk banget. Kenapa sih? Nggak tahu nih mau ngapain nih sehari-harinya. Kok bisa nggak tahu sih mau ngapain? Gampang banget. Kita sama-sama beribadah di MBC yuk. Oh boleh tuh. Oke. Buat teman-teman yang udah hadir, thank you ya. Dan buat yang belum, mari kita sama-sama beribadah di MBC setiap hari Minggu jam 4 sore di Jalan Mantri nomor 1C. Yuk. Udah Step, ayo kita pergi sekarang, udah nggak sabar nih. Oke. Gimana tadi ibadahnya kok? Iya, seru banget tadi. Terus kita habis ibadah bisa langsung bonding bareng. Terus teman-temannya juga ramah-ramah. Pastinya dong. Oh iya kok, kita di MBC juga ada persekutuan doa loh. Setiap hari Rabu jam 7 malam di Jalan Mantri nomor 1C. Jangan lupa ya teman-teman. Pastikan kalian bergabung bareng kami. Bye! Bye! Wah, ini paketnya kok lama banget ya. Abang kurungnya mana sih? Paket, permisi. Akhirnya. Ya bang, silakan masuk. Ini Kak, mau nganter paket. Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kak, aku boleh kepo nggak? Boleh bang, kenapa tuh? Apa tuh sih isinya? Soalnya yang tadi pengirimnya itu rame-rame banget gitu. Apa sih isinya emang tuh Kak? Nah, P3MI Wilayah akan mengadakan Youth Camp loh. Oh, Youth Camp. Emang temanya apa sih Kak? Temanya itu The Calling. Dan Youth Camp ini akan diadakan dari tanggal 7 hingga 9 Oktober di Manahil. Wow, pasti yang tadi pengirim itu pembicaranya ya? Iya, bener banget. Emang siapa sih namanya Kak? Beliau adalah pendeta Joe Carroll. Oh iya, sekarang saya ingat. Wah, itu pembicaranya luar biasa banget Kak. Aku boleh ikut nggak Kak untuk kegiatan ini? Pastinya boleh banget. Teman-teman juga pastikan untuk ikut ya. Yuk, daftarkan diri kalian sekarang juga. Wah, kalau gitu Kak, aku harus buru-buru ini balik untuk Iya, daftarkan ini. Boleh Kak ya? Bang, Oke. bentar dulu. Kak. Tapi paket yang lain gimana bang? Udah. Saya mau kejar dulu pendaftaran ini, soalnya ini penting banget. Mantep. Oke Kak, Oke. sampai jumpa, God bless. God bless bang. Wah, abangnya semangat banget. Puji Tuhan. Shalom Sobat MBC. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Tuhan juga sebentar ya Tuhan, kami hendak beribadah, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Ibadah kami mulai dari pujian penyembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan beracara mulai dari awal hingga akhir. Berkati juga contoh Yuda yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kita angkat tangan. Ku sembah Engkau Yesus.
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyang.
perbuat di masa lalu. Hanya Tuhan yang menerima kita sepenuhnya dan apa adanya. Oh, haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik yang bisa kami berikan. Tak dapat kami membalas segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu ya Tuhan percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Ku tak dapat lupakan bagaimana kami melupakan ya Tuhan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan kami berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus Tuhan, kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan
Firman Tuhan dibawakan oleh Contoh Yuda. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Kau menciptakan kami begitu mulia. Sekalipun kami sudah jatuh ke dalam dosa, Engkau tidak melihat rupa kami. Engkau tidak melihat keburukan kami. Bahkan Engkau mengampuni kami sampai mati di atas kayu salib, untuk kembali kami memiliki kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berakar di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya, thank you untuk para pelayan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Sobat MBC yang ada di rumah. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ayo, yang nggak datang oke. Yang datang. Atau Sobat MBC yang di rumah? Tentang not by accidental. Di dalam satu seri not to self, artinya catatan untuk diri sendiri. Kemarin kita sudah membahas not by accidental. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia itu bukan karena kebetulan. Kita sudah melihat, mendengarkan firman Tuhan juga, bukan sebuah kebetulan dunia diciptakan. Itu harus kita catat dalam diri kita. Karena banyak yang mikir bahwa dunia itu terjadi karena kebetulan. Makanya ada Big Bang. Tapi itu sudah dibantah oleh teori, kita sudah bahas minggu lalu, dan juga di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita mau memberi catatan bagi diri kita. Not to self, untuk diri kita, bahwa kita ini diciptakan punya gambaran Allah. Punya imago Dei. Nah teman-teman, mari kita semua baca di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kisah penciptaan ayat 27 sampai 28. Mari saya akan baca ayat 27, teman-teman akan membaca ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Ayat 28 saya ulangi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Manusia diciptakan teman-teman itu dengan suatu dikatakan imago Dei. Imago Dei itu dari bahasa Latin yang artinya image of God. Dei itu Allah. Imago itu image atau gambaran Allah artinya. Gambaran atau dikatakan itu cerminan Allah. Teman-teman pernah bercermin? Pernah bercermin? Wes, kadang bahkan ada riset cewek-cewek ABG itu cermin itu lebih dari 30 detik. Wih, poninya lagi di set. Kalau cowok kan maju. Ada yang ganteng gitu ya. Mundur, ternyata gua gitu ya. Kalau cewek dia perhatikan detailnya gitu ya. Nah, dikatakan imago Dei, kata lainnya itu adalah cerminan Allah. Dalam arti apa? Allah kita cerminkan. Tapi kita bukan Allah, tapi kita adalah cerminan Allah di dunia ini. Nah, artinya manusia memiliki sifat-sifat yang mulia, teman-teman. Sifat-sifat yang ilahi, Tuhan kasih, gambaran Tuhan kasih. Manusia mencerminkan kemuliaan Allah itu di dunia ini, bukan di tempat di mana Tuhan tinggal, di keilahiannya, tetapi di dunia ini. Sehingga ketika orang lain melihat kita, sama dengan orang lain melihat cerminan Allah di dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan imago Dei supaya kita bisa mencerminkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu artinya di imago Dei. Saat Allah menyelesaikan ciptaannya, kemarin kita bahas minggu lalu, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan katakan apa? Baik. Just it. Baik. Tetapi ketika Tuhan
di dalam ketritunggalannya menciptakan manusia, Tuhan katakan apa? Allah melihat itu sungguh amat baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu pun caranya berbeda, teman-teman. Tuhan menciptakan yang lain-lain selain manusia itu dengan berfirman. Jadilah terang, tuh, maka terang itu jadi. Jadilah binatang, tuh, jadi. Yang tidak ada, jadi ada. Tapi cara manusia itu berbeda, menciptakan manusia itu berbeda. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi cara Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan dunia, dengan binatang-binatang. Jadi tujuan hidup manusia pun berbeda. Oke, jadi berbeda. Tuhan menciptakan binatang itu berbeda dengan manusia. Makanya disebut kita itu menjadi cerminan Allah, teman-teman. Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dibentuknya kita dari debu tanah. Bahkan dihembuskan nafasnya, rohnya. Makanya kita punya roh. Sadarilah teman-teman bahwa kisah ketika kita diciptakan pun itu eksklusif. Itu istimewa. Itu spesial. Kanan kiri kanan. Kamu diciptakan spesial. Amin, amin. Katakan teman-teman MBC di rumah juga, kamu diciptakan spesial oleh Tuhan. Teman-teman tahu suatu barang diciptakan handmade atau buatan tangan sendiri, itu pasti jauh lebih bernilai. Sesuatu yang handmade diciptakan dengan tangan sendiri, itu pasti lebih spesial. Bahkan dikasih label, limited edition. Seperti itulah Tuhan menciptakan kita. Different, spesial, bahkan handmade-nya Tuhan. Teman-teman, aku karena suka laptop, ini adalah Lenovo yang diciptakan oleh Lenovo itu handmade. Diciptakan betul-betul, diciptakan dengan ukiran kayu, handmade dari kreatornya. Mungkin dari fungsinya itu biasa aja. Bahkan di harga yang, teman-teman tahu ini berapa harganya? $5.000. Sekitar 70-an juta. Padahal mungkin spesifikasinya kalau laptop 70 juta ada yang lebih bagus. Tetapi apa yang menjadikan ini spesial? Karena ini diciptakan dengan tangan creator itu sendiri. Diciptakan handmade spesial. Dan ada yang membeli bahkan dilelang. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa ketika kita diciptakan spesial oleh Tuhan, kita itu punya nilai yang berbeda. Kita itu punya image of God yang berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia itu diciptakan begitu unik dan limited edition, teman-teman. Hanya ada satu-satunya kalian di dunia ini. Bahkan yang kembar identik pun, Upin Ipin pun ya. Upin Ipin pun itu berbeda secara karakter, secara pemikiran. Bahkan berbeda. Jadi kembar pun itu berbeda, diciptakan di dalam DNA yang banyak sekali, diciptakan berbeda. Gak mungkin ada duanya kalian di dunia ini. Gak mungkin ada yang sama. Nah, jadi kalau teman-teman punya pasangan, punya sahabat, katakan kamu spesial, cuman ada satu-satunya di dunia gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa pasanganmu, orang tuamu, sahabatmu itu berbeda. Apa namanya, biasa-biasa aja. Dia itu limited edition walaupun dia ngeselin gitu ya. Walaupun pasanganmu buat reco aja gitu ya. Katakan bahwa kalian itu limited edition diciptakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang disebut istimewa itu. Apa nilai yang tersembunyi itu? Mari kita baca lagi di ayat kita yang tadi, sekali lagi kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Teman-teman, menurut gambar dan rupanya berdasarkan Bapak Metodis. Siapa Bapak Metodis? John Wesley, betul sekali. Menandakan kalian jemaat Metodis gitu ya. John Wesley itu mengatakan manusia itu punya satu gambar dan rupa yang benar-benar mirip dengan Tuhan. Tapi ingat, manusia bukan Tuhan. Apalagi manusia yang dituhankan. Bukan ya. Manusia itu mirip sekali diciptakan oleh Tuhan, tapi bukan Tuhan. Berikut adalah kesamaan gambarnya menurut Bapak itu, Bapak John Wesley. Diciptakan Tuhan manusia. Yang pertama, manusia itu berdasarkan imago Dei, itu manusia itu punya natural image. Image yang dengan sendirinya ada atau natural. Itu meliputi rasio, akal budi dan pengertian, kehendak, dan kebebasan yang artinya tidak terikat, teman-teman. Manusia itu punya rasio yang berbeda dengan ciptakan lain. Contoh, binatang. Binatang itu tidak punya pertimbangan, tidak punya visi, tapi dia hanya punya naluri. Contohnya, binatang itu hanya bisa setiap hari cari makan. Cari makan aja kerja, pokoknya supaya kenyang. Contoh kalau teman-teman di Brastagi ya, di Brastagi, di Panatapan, kalau teman-teman di Panatapan, saya pernah itu di Panatapan itu ada monyet, gede banget ya. Mereka hanya bisa mencuri Indomie. Mereka hanya bisa mencuri, tapi pernah bayangkan monyet bisa masak Indomie? Enggak mungkin kan? Nah itu artinya manusia itu punya akal budi yang punya visi. Bahkan mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang jahat. Monyet enggak tahu itu mencuri jahat. Yang penting dia kenyang aja gitu. Nah manusia itu punya rasio yang berbeda. Punya akal dan punya keinginan. Enggak ada monyet bisa masak Indomie. Enggak ada monyet, aku mau main game lah habis ini. Enggak ada mereka buat rumah, bangun rumah. Berbeda bukan sama ciptaan lain, manusia punya rasio yang seperti Tuhan. Tuhan itu punya namanya akal budi. Tuhan itu punya namanya kebebasan. Manusia itu juga punya kehendak seperti Allah Bapa. Punya kehendak. Kehendak yang mampu memberikan pilihan. Kita bisa milih kita sayang dengan siapa. Ya kan? Kalau monyet, kalau binatang lain enggak, pokoknya hantam aja gitu kan. Di mana-mana hantam. Mereka enggak punya kehendak, aku maulah suka sama yang ini, aku mau suka yang rambutnya panjang gitu. Aku mau yang demikian. Ada cowok yang mungkin pakai kacamata begitu-begitu. Tapi monyet enggak. Kadang saya lihat ya, kadang di video-video lucu gitu ya. Kadang anjing pokoknya udahlah mau kawin dengan, pernah di suatu itu Kak anjing itu bisa pula istilahnya kursi pun istilahnya dia ajak untuk berhubungan seksual. Itu artinya dia gak punya kehendak seperti manusia, bisa memilih. Beda dengan ciptaan lain. Binatang gak punya itu. Mereka hantam aja gitu ya, mau kawin lah gitu ya. Kalau manusia kan milih. Iya kan, bisa milih. Itulah manusia punya kehendak. Itulah image of God. Ada kehendak yang Tuhan taruh supaya kalian bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia juga diciptakan itu punya kebebasan, teman-teman, awalnya. Diciptakan punya kebebasan. Teman-teman bayangkan ketika di Taman Eden, di Taman Eden, itu Tuhan kasih kebebasan yang sangat-sangat bebas. Mau makan terserah lu makan. Semua pohon ini boleh kau makan. Bahkan pohon larangan pun Tuhan kasih makan. Kalau kau mau makan, dikasih kebebasan. Tetapi akhirnya manusia memilih yang bukan istilahnya kehendaknya. Nanti kita akan bahas di dalam minggu selanjutnya. Tapi kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan manusia itu punya kebebasan. Makanya sekarang kita punya kebebasan. Ya udahlah, waktu ini aku mandi lah, mau pakai mandi. Waktu ini aku mau pakai untuk belajar lah dan lain sebagainya. Manusia itu diciptakan punya kebebasan. Sama seperti Allah, punya kebebasan. Betapa istimewanya manusia bukan? Semua hal tersebut sangat indah. Kita diciptakan dengan natural image yang indah. Kita punya akal, kita bisa berbuat bebas, kita punya kehendak untuk berbuat sesuatu. Semuanya indah bukan? Diciptakan begitu indah awalnya.
Saat ini semua orang menginginkan kebebasan di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Menginginkan punya kehendak, punya otoritas, pengen jadi bos semua. Ingat teman-teman bahwa kita diciptakan itu punya punya warisan image of God. Kita itu punya di dalam diri kita punya otoritas, kita punya kehendak. Di dalam natural image kita punya rasio. Jadi nggak ada orang yang bodoh, nggak ada. Karena kita sudah diwariskan image of God. Yang pertama natural image ini. Dan kita punya kehendak dan punya kebebasan. Jadi orang-orang saat ini pengen bebas, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang bebas. Orang yang punya kehendak dan punya rasio. Teman-teman, selain itu, menurut John Wesley kita juga punya political image. Gambar Allah yang sangat mirip dengan manusia, yaitu political image yang meliputi kemampuan memimpin. Kemampuan untuk memelihara, kemampuan untuk menguasai. Teman-teman, manusia itu dari awalnya diciptakan punya jiwa kepemimpinan. Jadi semua orang, khususnya orang percaya, itu punya jiwa kepemimpinan daripada Allah langsung. Karena kita punya image of God. Kita punya gambaran Allah. Kita diciptakan punya potensi untuk memimpin. Maka percayalah, kalau teman-teman sekalian pengikut Yesus, teman-teman sekalian orang muda, jangan berhenti belajar. Karena kita itu punya namanya kemampuan untuk memimpin. Tuhan sudah kasih bibit, bobot, dan bebet kemampuan untuk memimpin bagi kita. Jadi ingat, kita itu diciptakan punya bibit untuk memimpin. In political image. Yang kedua, manusia itu diciptakan sesuai di imago Dei-nya God, imago Dei-nya Allah, itu punya kemampuan untuk memelihara. Punya kemampuan untuk memelihara, beda dengan binatang. Sekali lagi saya bandingkan dengan binatang. Contoh monyet yang paling dekat. Bahkan dulu teori evolusi berkata kita dulu adalah monyet gitu kan. Tapi kita bandingkan bahwa kita bukan dari monyet. Kita bandingkan walaupun otak kita besarnya sama seperti monyet, tetapi kita berbeda. Manusia itu punya sifat memelihara yang kuat. Contohnya kita bisa memelihara lingkungan, sedangkan monyet bisa. Dia makan buang aja gitu kan. Dia makan buang, tapi kita punya kemampuan untuk memelihara. Kita bisa melihat bahwa sampah plastik rupanya nggak baik. Makanya kita berusaha untuk gimana recycle, untuk memelihara bumi ini yang Tuhan kasih. Jadi kalau orang Kristen nggak bisa memelihara lingkungan dengan baik, nggak bisa memelihara hidup dengan baik, berarti dia nggak tahu harus ikut MBC gitu ya, untuk belajar imago Dei gitu ya. Jadi manusia itu punya sifat memelihara, sama seperti Allah memelihara kita. Kita diberikan sifat untuk memelihara bumi ini. Selanjutnya, manusia itu diberikan karunia menguasai. Manusia itu mampu menguasai sesuatu, termasuk pikirannya sendiri, termasuk mampu menguasai binatang-binatang, bahkan dunia. Jadi nggak mungkin the planet of apes itu terjadi, nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin. Karena monyet atau binatang lain nggak dikasih karunia untuk menguasai, nggak dikasih. Jadi jangan takut kalau the planet of apes itu terjadi ya. Ada perang antara monyet dengan manusia, nggak mungkin. Karena monyet, binatang lain tidak diberikan seperti kita, imago Dei, nggak ada dikasih oleh Tuhan. Tapi manusia tidak bisa menguasai Tuhan. Dia diberi kuasa untuk menguasai, tapi dia nggak bisa menguasai Tuhan. Karena kita cuma ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan mampu menguasai manusia karena derajatnya lebih tinggi daripada manusia. Allah lebih tinggi daripada manusia. Dan binatang itu lebih rendah dari manusia. Makanya kita bisa menguasai kuda. Makanya ada balapan kuda. Nggak ada itu kuda menguasai manusia. Kita lari-lari digendong kuda. Nggak ada kan? Jadi kita punya. Itu namanya kuasa untuk menguasai. Kita di dalam imago Dei itu punya karunia untuk menguasai. Yang terakhir, kita itu punya moral image yang meliputi kekudusan, kebenaran, dan kasih, teman-teman. Yang terakhir ini, manusia itu sebenarnya mampu hidup kudus ketika diciptakan. Mampu hidup kudus. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Ketika di Taman Eden, itu manusia bisa hidup dengan Tuhan.
bisa berbicara. Bayangkan Tuhan menciptakan manusia itu dengan kekudusan. Bayangkan mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan tanpa harus ada batasan. Artinya manusia itu diciptakan kudus. Diciptakan kudus, Adam dan Hawa itu diciptakan kudus. Biar mereka bisa berkata-kata dengan Tuhan yang kudus. Padahal kalau kita lihat, kalau kita ketika jatuh dalam dosa, kalau dikatakan Alkitab, kalau engkau melihat aku di tengah-tengah ketidakkudusanku, kamu akan mati. Kalau kita nggak kudus, nggak mungkin kita bisa cakap-cakap langsung dengan Tuhan, bukan? Karena Tuhan Maha Kudus. Jadi manusia ketika diciptakan dengan imago Dei, itu punya kekudusan, itu punya kebenaran. Kebenaran dalam arti apa? Itu manusia tahu ketika digoda iblis pun, manusia tahu, itu bukannya dilarang Tuhan. Mereka tahu kebenarannya. Mereka tahu kebenarannya, tapi mereka memilih, karena kebebasan tadi mereka memilih untuk memilih dosa. Sangat disayangkan. Tetapi kita hari ini belajar dulu bahwa kita itu diciptakan punya kekudusan. Kita diciptakan punya kebenaran. Yang terakhir, kita diciptakan itu punya kasih. Manusia itu sebenarnya hidup dalam kasih, teman-teman. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, itu manusia itu punya kasih yang sungguh luar biasa. Bayangkan di Taman Eden, manusia bisa bercakap-cakap dengan binatang. Binatang pun demikian bisa bercakap-cakap dengan manusia. Gak ada sama sekali kerecokan, semua di dalam kasih. Gak ada bunuh-bunuhan karena manusia makan tumbuhan. Binatang juga makan tumbuhan. Gak ada. Jadi kita itu diciptakan sebenarnya di dalam kasih. Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Dan dikatakan kalau teman-teman baca Alkitab Kejadian, setiap hari itu adalah hari yang sejuk di Taman Eden. Bayangin teman-teman, setiap hari itu sehari yang sejuk. Jadi teman-teman, kita itu diciptakan sangat istimewa. Kita punya kekudusan, kita punya kebenaran dan kasih. Manusia itu teman-teman, terutama yang melankolis seperti saya ini, melankolis gitu ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit tersentuh gitu ya. Dengan keadaan sulit contohnya. Saya orang melankolis ini ketika melihat orang yang sulit, benar-benar sulit, bisa nangis sendiri. Saya pernah punya teman yang dalam keadaan benar-benar sulit. Keluarganya cerai. Dia nggak tahu lontang-lantung mau kemana, dia minta tolong. Bro, tolonglah, bantu aku. Aku nggak punya duit, nggak punya apa sekali. Padahal aku dalam keadaan nggak punya duit juga. Aku rela minjem ke orang tuaku untuk kasih dia uang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan memang punya kasih. Punya kasih teman-teman. Jadi kalau teman-teman digerakkan oleh Roh Kudus untuk membantu, untuk mengasihi, jangan tolak. Jangan merasa, ini orang gak berbantuan ini, pura-pura aja ini. Gitu ya, banyak orang, pura-pura aja itu. Tapi kalau misalnya kalian didorong oleh Roh Kudus, kamu harus mengasihi orang itu. Kasih yang terbaik. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi teman-teman, selain kita belajar bahwa dunia itu diciptakan dengan penuh tujuan, manusia juga punya tujuan yang berbeda. Kita sudah melihat bahwa manusia itu diciptakan dengan imago Dei, punya tujuan, punya namanya rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan sama untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kalian bosen, kok untuk kemuliaan Tuhan mulu? Kemuliaan Tuhan mulu. Tapi itu konteksnya luas sekali. Itu bisa ditarik luas sekali. Tapi untuk kemuliaan Tuhan ini berarti supaya orang melihat kita sebagai cerminan Tuhan. Itulah. Pokoknya kita itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita bisa mencerminkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita yang diciptakan dengan imago Dei, gambar Allah yang punya potensi untuk melakukan ini. Ketiga, moral image, lalu apalagi tadi, moral image, political image, natural image. Kita diciptakan penuh dengan kekudusan dan lain sebagainya. Kita itu memiliki tujuan ketika kita diciptakan. Bahkan kita lihat sekali lagi, kita itu diciptakan punya tujuan teman-teman. Dan Tuhan setelah kita diciptakan, Tuhan langsung kasih kita tujuan. Saya akan baca bagi kita pelan-pelan ya. Ketika Tuhan menciptakan kita, dikatakan tadi laki-laki dan perempuan.
Ingat ya, laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah, dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan, itu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya apa? Bukan sembarang kawin gitu ya. Bukan sembarang kawin. Banyak orang yang mikir, oh beranak cucu udah kawin banyak anak gitu ya. Bukan teman-teman. Kita itu punya tujuan beranak cucu dalam keadaan apa? Manusia belum jatuh dalam dosa. Ingat, manusia itu belum jatuh dalam dosa dalam perikop ini. Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Artinya apa teman-teman? Kita diciptakan untuk melahirkan generasi-generasi yang punya imago Dei. Kita sudah bahas imago Dei itu apa. Jadi Tuhan mau kita punya generasi yang menjaga, memelihara image of God. Oke? Itu tujuan kita. Itu tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki imago Dei. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa beranak cucu, teman-teman. Tuhan menciptakan sepasang. Bukan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Makanya kita sebagai orang Kristen ketika ada LGBT, kita nggak bisa menerima karena bukan itu tujuan kita. Kita nggak bisa membenarkan bahwa LGBT itu ada. Nggak bisa kita terima. Tapi kita bisa mengasihi mereka, kita bisa menerima mereka dalam konteks kita membawa mereka kembali kepada tujuan kita. Yaitu apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Gak ada laki-laki sama laki-laki itu melahirkan. Gak ada. Ya, gak ada perempuan itu melahirkan sama perempuan. Gak ada. Kita bisa mengasihi orang-orang yang LGBTQ untuk melihat kembali bahwa tujuan Tuhan itu bukan seperti ini. Melainkan beranak cucu, sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman, kita punya satu gambaran tentang imago Dei. Kita punya hal-hal yang positif yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Jadi apa yang bisa kita pelajari dan renungkan hari ini teman-teman? Apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan itu secara istimewa, spesial dan unik. Kita udah lihat bagaimana Tuhan menciptakan kita spesial, dan sesuatu yang spesial, limited edition, handmade, itu lebih punya nilai. Ingat itu teman-teman. Kita ciptakan Tuhan secara istimewa, spesial dan unik. Yang kedua yang bisa kita pelajari kebenaran hari ini. Kita diciptakan oleh Tuhan seturut imago Dei-nya. Gambar Allah yang ilahi. Kita punya sifat Allah yang begitu kudus. Kita punya sifat-sifat itu semua yang kita sudah lihat dan pelajari tadi. Gambar kita diciptakan seturut imago Dei-nya. Jadi jangan ada orang Kristen bilang bahwa aku diciptakan ini kebetulan karena bapakku mungkin ini lahir di luar nikah kecelakaan gitu, MBA. Enggak ada. Semua yang diciptakan, semua yang terlahir, semua yang ada sampai saat ini itu karena Tuhan punya rencana dalam dirimu dan dalam diriku. Ketika saya diciptakan difabel pun, saya mungkin dulu pernah istilahnya ngomong sama Tuhan, kenapa begini-begini. Dan sekarang saya sudah melihat bahwa ini toh tujuanku. Melahirkan generasi yang kudus. Karena aku pun diciptakan dengan kudus. Diciptakan seturut imago Dei-nya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari hari ini teman-teman. Kita diciptakan oleh Tuhan punya tujuan. Untuk melahirkan generasi-generasi yang mencerminkan Allah. Yang seturut segambar dengan Allah. Teman-teman, inilah kita diciptakan. Punya image of God. Punya imago Dei Tuhan. Kita sudah melihat bahwa kita punya natural image. Kita punya political image. Dan kita punya apa yang terakhir? Moral image. Itu masih ada dan melekat dalam diri kita. Itu masih ada. Dan minggu depan kita akan belajar bahwa gimana realitanya, contoh. Gimana realitanya, gimana fenomenanya, apa yang manusia lakukan. Kita akan bahas lagi
bahwa manusia mengecewakan Tuhan. Minggu depan kita akan bersama-sama membahas tentang broken by sin, dirusak oleh dosa. Tapi hari ini kita bisa belajar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan secara istimewa, unik dan spesial, limited edition, handmade. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan imago Dei-nya, gambar Allah yang ilahi, yang berbagai macam tadi kita belajari. Yang ketiga, kita diciptakan punya tujuan. Yaitu untuk apa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang mencerminkan Allah. Amin. Jadi kita sudah dapat ya, imago Dei Allah dalam diri kita itu apa? Kita bisa melihat kemampuan-kemampuan, karunia-karunia yang ada dalam diri kita karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan menciptakan kami seturut dengan Tuhan yang begitu kudus dan mulia. Tuhan menciptakan kami bukan karena kebetulan, bukan karena iseng, tetapi punya tujuan dalam hidup kami. Makanya Tuhan berikan image of God. Kami yang seharusnya ya Tuhan mampu mengasihi, kami seharusnya mampu memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami boleh mengenal image of God dalam diri kami ya Tuhan. Dalam perenungan kami setiap hari sampai kami bersama-sama melihat bahwa manusia itu mengecewakan Tuhan dan kami akan lihat di dalam pembelajaran firman Tuhan minggu depan. Biarlah Tuhan boleh memberkati firman ini, boleh menguatkan mereka bahwa mereka image of God, bahwa mereka itu cerminan Allah di dunia. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Sebagai bentuk kami mencerminkan Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berakar di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta penyertaan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok dimanapun engkau berada, di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas